Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat-sahabat semuanya yang saya hormati, mahasiswa dan siswa-siswi yang saya cintai. Selamat datang kembali ke my channel Suprija. Pada video kali ini kita akan belajar mengenal sistem pembangkit, baik itu PLTU, PLTG, PLTA maupun PLTN. Adapun materi ini akan disajikan oleh kelompok mahasiswa, yaitu atas nama Arsad Zikri Irawan, Berlianda Ganteng Perdana, Fatur Rahman Ardiansah, dan Raka Azihri Kurma. Oke teman-teman, yuk kita ikuti videonya sampai selesai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Bapak Sufrija selaku dosen pengampu mata kuliah dasar teknik listrik. Yang saya banggakan teman-teman yang mengikuti presentasi pembangkit listrik. Selanjutnya perkenalkan, nama saya Zikri selaku MC. Dan yang akan mengatur jalannya acara pada kesempatan kali ini adalah moderator. Silakan untuk moderator. Baik, terima kasih pada Arsyad Zikri Irawan selaku MC yang telah memberikan kesempatan saya untuk melanjutkan rangkaian acara pada saat ini. Sebelum melanjutkan acara, saya ingin memperkenalkan diri. Saya Fatur Rahman Ardiansyah selaku moderator pada saat acara ini. Dan untuk sesi saat ini ada pemaparan materi yang akan dibawakan oleh Berliandira Ganteng Perdana selaku pembawa materi. Berliandira, dipersilakan. Baik, di sini saya akan memaparkan materi tentang pembangkit listrik. Boleh di-share screen? Pembangkit listrik. Oke, next. Sistem pembangkit tenaga listrik. Sistem pembangkit tenaga listrik berfungsi membangkitkan energi listrik melalui berbagai macam pembangkit tenaga listrik. Pada pembangkit tenaga listrik, ini sumber-sumber energi alam dirubah oleh penggerak pula menjadi energi mekanis yang berupa kecepatan atau putaran. Selanjutnya, energi mekanis tersebut dirubah menjadi energi listrik oleh generator. Sumber energi alam dapat berupa yang pertama bahan bakar yang berasal dari fosil, yaitu batu bara, minyak bumi, gas alam. Yang kedua ada bahan galian, yaitu uranium, thorium. Yang ketiga ada tenaga air. Yang penting adalah tinggi jatuh air dan debitnya. Yang keempat ada tenaga angin, daerah pantai dan pegunungan. Lalu ada tenaga matahari. Next. Sistem transmisi. Sistem transmisi berfungsi menyalurkan tenaga listrik dari pusat pembangkit ke pusat beban melalui saluran transmisi. Saluran transmisi akan mengalami rugi-rugi tenaga, maka untuk mengatasi hal tersebut, tenaga yang akan dikirim dari pusat pembangkit ke pusat beban harus ditransmisikan dengan tegangan tinggi maupun tegangan ekstra tinggi. Next. Sistem distribusi. Sistem distribusi berfungsi mendistribusikan tenaga listrik ke konsumen yang berupa pabrik, industri, rumahan, dan sebagainya. Transmisi tenaga dengan tegangan tinggi maupun ekstra tinggi pada saluran transmisi dirubah pada gardu induk menjadi tegangan menengah atau tegangan distribusi primer, yang selanjutnya diturunkan lagi menjadi tegangan untuk konsumen. Next. Tegangan penyaluran. Saluran transmisi tegangan tinggi PLN kebanyakan mempunyai tegangan 66 kV, 150 kV, dan 500 kV. Khusus untuk tegangan 500 kV, dalam praktek saat ini disebut sebagai tegangan ekstra tinggi. Tegangan distribusi primer yang dipakai PLN adalah 20 kV, 12 kV, dan 6 kV. Kecenderungan saat ini menunjukkan bahwa tegangan distribusi primer PLN yang berkembang adalah 20 kV. Sistem pembangkitan. Tenaga listrik dibangkitkan dan dibangun di pusat listrik.
Menurut asal dan sumber dari mana tenaga listrik ini dibuat, maka dapat dikenal energi alam yang berasal dari fosil seperti batu bara, minyak bumi, dan gas alam akan menghasilkan pembangkit termal berupa pusat listrik tenaga uap atau PLTU, pusat listrik tenaga gas atau PLTG, pusat listrik tenaga diesel atau PLTD, pusat listrik tenaga panas bumi atau PLTPB. Energi alam yang berupa bahan galian seperti uranium dan thorium akan menghasilkan pembangkit termal seperti pusat listrik tenaga nuklir. Next. Sistem pembangkitan. Energi alam yang berasal dari air terjun maupun aliran sungai akan menghasilkan pembangkit hidro berupa pusat listrik tenaga air atau PLTA. Energi alam berupa tenaga angin, tenaga pasang naik, dan pasang surut air laut masih belum termanfaatkan dengan baik. Lalu energi alam yang berasal dari tenaga matahari masih dikembangkan terus sehingga belum dipasarkan secara komersial. Oke, lanjut. Sistem pembangkitan tenaga listrik pada umumnya dapat dikategorikan hanya dua macam pembangkit, yakni yang pertama pembangkit listrik tenaga termal seperti PLTU, PLTG, PLTD, PLTPB, dan PLTN. Yang kedua pembangkit listrik tenaga hidro seperti PLTA, PLT mini hidro, PLT mikroko, dan PLT pikro hidro. Oke, next. Pusat listrik tenaga uap atau PLTU. Pada pembangkit listrik ini bahan beker minyak, gas alam, atau batu bara dipakai membangkitkan panas dan uap pada boiler. Uap yang dihasilkan untuk memutar turbin yang dikoppel langsung dengan sebuah generator sinkron. Setelah melewati turbin, uap yang bertekanan dan bertemperatur tinggi tadi muncul menjadi uap yang bertemperatur dan bertekanan rendah. Panas yang disadap oleh kondensor menyebabkan uap berubah menjadi air yang kemudian dipompakan kembali menuju boiler. Pusat listrik tenaga gas. Bahan bakar berupa minyak atau gas alam dibakar di dalam ruang pembakaran. Udara yang memasuki kompresor setelah mengalami tekanan bersama-sama dengan bahan beker disemprotkan ke dalam ruang pembakaran. Gas panas hasil pembakaran berfungsi sebagai fluida kerja yang memutar turbin yang mengkoppel generator sinkron yang akan mengubah energi mekanis menjadi energi listrik. Pada PLTG tidak terdapat bagian mesin yang bergerak translasi atau bolak-balik sehingga mesinnya bebas getaran. PLTG dapat berfungsi memikul beban puncak. Lanjut. Pusat listrik tenaga air atau PLTA. Tenaga listrik yang dibangkitkan oleh PLTA tergantung pada tinggi jatuh air yang efektif sebesar H meter dan debit air Q meter kubik per detik. Efisiensi dari turbin NT dan efisiensi dari generator NG yang dirumuskan menjadi daya output generator 9,8 kali NT kali NG kali Q H KW. PLTA dapat dikategorikan berdasarkan aliran air menjadi 3 macam. Yang pertama jenis aliran sungai langsung atau run-off hyper. PLTA jenis ini menggunakan aliran sungai langsung secara alamiah. Besar daya listrik yang dibangkitkan tergantung pada deras air sungai yang cukup untuk mengoperasikan turbin air dengan generatornya. Bila aliran air sungai dapat cukup lama dipergunakan untuk pembangkit, maka PLTA jenis ini dapat dipergunakan untuk memikul beban dasar dari sistem tenaga listrik. Jenis dengan kolam pengatur untuk mengatur aliran sungai. Bangunan kolam pengatur dapat melintang sungai dan membangkitkan tenaga listrik sesuai dengan perubahan beban. Oke, next. Jenis waduk mempunyai bendungan yang besar yang dibangun melintang sungai sehingga terjadi danau buatan tenaga listrik yang dihasilkan dapat dimanfaatkan sepanjang tahun. Jenis dipompa memanfaatkan tenaga listrik yang berlebihan pada saat tenaga pemakaian listrik berkurang pada tengah malam untuk memompa air dari bagian yang mempunyai elevasi rendah ke bagian penyimpanan yang mempunyai elevasi yang lebih tinggi. Air ini dimanfaatkan untuk pembangkitan tenaga listrik selama jam beban puncak untuk memenuhi permintaan tenaga listrik dari sistem. Okay, next. Pusat listrik tenaga nuklir (PLTN). Pada reaktor air tekan terdapat
dua rangkaian yang seolah-olah terpisah. Pada rangkaian pertama, bahan bakar uranium-235 yang diperkaya dan tersusun dalam pipa-pipa berkelompok akan menghasilkan panas dalam reaktor. Karena air dalam berjana penuh, maka tidak terjadi pembentukan uap, melainkan air panas dan bertekanan. Air panas yang bertekanan tersebut kemudian mengalir ke rangkaian kedua melalui suatu generator uap yang terbuat dari baja. Generator uap menghasilkan uap yang memutar turbin dan proses selanjutnya mengikuti siklus tertutup sebagaimana berlangsung pada turbin PLTU. Keuntungan reaktor air tekan yang mempunyai dua rangkaian ini terletak pada pemisahan rangkaian pertama yang merupakan reaktor radioaktif dari proses konversi turbin uap yang berlangsung pada rangkaian kedua. Dengan demikian, uap yang masuk ke dalam turbin dan kondensor merupakan uap bersih yang tidak tercemar radioaktif. Oke, lanjut. Sistem penyaluran tenaga listrik. Sistem transmisi berfungsi menyalurkan tenaga listrik dari pusat-pusat pembangkit tenaga listrik yang jauh dari pusat-pusat beban, dan juga untuk saluran interkoneksi antara sistem tenaga listrik yang satu dengan sistem tenaga listrik yang lain, yang pada dasarnya dikategorikan menjadi yang pertama berdasarkan arus terdiri dari saluran transmisi arus bolak-balik dan saluran transmisi arus searah. Berdasarkan tegangan terdiri dari saluran tegangan rendah, saluran tegangan menengah, saluran tegangan tinggi, dan saluran tegangan ekstra tinggi yang masing-masing mengikuti standar tertentu. Berdasarkan penempatan terdiri dari saluran udara dan saluran bawah tanah. Berdasarkan jarak terdiri dari saluran transmisi jarak pendek sekitar sampai dengan 50 mil, saluran transmisi jarak menengah antara 50 mil sampai dengan 150 mil, dan saluran transmisi jarak jauh lebih dari 150 mil. Berdasarkan karakteristiknya, saluran transmisi mempunyai parameter yang terdiri dari resistan, induktan, kapasitan, dan konduktan. Next. Sistem distribusi. Sistem distribusi tenaga listrik berfungsi untuk membagi tenaga listrik ke konsumen baik pabrik, industri, komersial, dan umum untuk kebutuhan tenaga listrik perumahan yang dapat diklarifikasikan menjadi berbagai tipe saluran distribusi yang terdiri dari menurut arus searah dan bolak-balik, menurut besar tegangan yang dipakai, menurut frekuensi yang dipakai, menurut jenis konstruksi yang dipakai, menurut beban, penerangan komersial dan industri, menurut bentuk sambungan 3 fasa dan 3 kawat, 3 fasa dan 4 kawat, lalu fasa tunggal, menurut hubungan rangkaian radial tertutup atau loop dan jaringan jala atau network, menurut sistem pentanahan titik netralnya. Next. Berdasarkan peralatan terdiri dari tiang penyangga, penghantar, isolator, dan trafo distribusi. Berdasarkan pengamanan gangguan sistem distribusi, pengamanan terhadap arus lebih dapat mempergunakan pengamanan lebur, penutup balik otomatis, dan pemutus tenaga untuk distribusi saluran udara, pengaman lebur, dan pemutus tenaga untuk saluran distribusi bawah tanah. Pengaman terhadap gangguan tegangan lebih untuk saluran distribusi udara memakai arrester atau penangkal petir. Oke, next. Baik, terima kasih untuk Berliandira Ganteng Perdana yang telah membawakan materi. Setelah ini akan ada sesi tanya jawab. Jika ada pertanyaan bisa langsung raise hand aja. Oke, Raka Azihri Kurnia, maaf, boleh di on mic. Ya, terima kasih sebelumnya. Saya izin bertanya. Untuk pertanyaan 1, kondisi air seperti apakah yang berpotensi menjadi sumber energi listrik? Pertanyaan kedua, bagaimana cara kerja pembangkit listrik tenaga angin? Terima kasih. Oke, untuk pertanyaan 1, kondisi air seperti apakah yang berpotensi menjadi sumber energi listrik? Yaitu yang jawabannya tergantung besar kapasitas dan ketinggian sumber air dari instalasi. Semakin besar kapasitas dan ketinggian air, maka energi listrik yang bisa dimanfaatkan akan semakin besar. Lanjut ke pertanyaan 2, bagaimana cara pembangkit listrik tenaga angin? Bagaimana cara kerja pembangkit listrik tenaga angin? Kayak gitu kan pertanyaannya? Jawabannya, pembangkit listrik tenaga angin bisa terdiri dari satu atau beberapa turbin angin yang keluaran daya listriknya digabungkan dan disalurkan ke unit penyalur listrik
Cara kerja turbinnya yaitu angin akan memutar sudut turbin dan porosnya yang dihubungkan ke generator, lalu akan menghasilkan energi listrik. Ya, apakah cukup menjawab? Cukup, terima kasih. Oke. Saya kembalikan ke moderator. Baik, berhubung untuk sesi tanya jawabnya sudah habis, dan untuk sesi selanjutnya ada penutupan yang akan dibawakan oleh MC kita, Bang Arsyad. Terima kasih kepada moderator yang telah mengatur kegiatan hari ini dengan lancar, dan terima kasih kepada pemapar telah menyampaikan materi pada hari ini. Alhamdulillah kita telah tiba di penghujung acara. Terima kasih atas partisipasi Bapak atau Ibu yang telah hadir. Semoga ilmu yang kita dapatkan hari ini bermanfaat untuk kita semua. Saya mewakilkan panitia yang bertugas. Mohon maaf atas apa kesalahan kata dan perbuatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.